Saya di sini akan menjelaskan apa pengertian infeksi. Infeksi sendiri adalah penyakit yang disebabkan oleh mikroba patogen dan bersifat sangat dinamis. Mikroba sebagai makhluk hidup tentunya ingin bertahan hidup dengan cara berkembang biak pada suatu reservoir yang cocok dan mampu mencari reservoir baru dengan cara berpindah atau menyebar. Dalam garis besarnya, mekanisme transmisi mikroba patogen ke penjamu yang rentan atau susceptible host melalui dua cara. Ada transmisi langsung atau direct transmission, yaitu penularan langsung oleh mikroba patogen ke pintu masuk yang sesuai dari penjamu. Contohnya adalah adanya sentuhan, gigitan, ciuman, atau adanya droplet nukli yang bekerja saat bersin, batuk, berbicara, atau saat transfusi darah dengan darah yang terkontaminasi mikroba patogen. Yang kedua ada transmisi tidak langsung atau indirect transmission, yaitu penularan mikroba patogen yang memerlukan adanya media perantara, baik berupa barang atau bahan, air, udara, makanan, minuman, ataupun vektor. Adapun beberapa media perantara penularannya, yaitu ada 5. Yang pertama ada vecil-borne, yaitu melalui barang atau bahan yang terkontaminasi. Misalnya peralatan makan minum, peralatan lab, peralatan infus atau transfusi, dan instrumen bedah. Yang kedua ada foodborne, yaitu pintu masuknya melalui saluran cerna atau port de entry. Yang ketiga ada airborne, yaitu mikroba dalam udara masuk melalui saluran nafas dalam bentuk nukli droplet yang dikeluarkan oleh penderita saat batuk, bersin, bicara, ataupun bernafas. Yang keempat ada penyebarannya melalui air yang terkontaminasi oleh mikroba tersebut dan masuk melalui saluran cerna ataupun yang lainnya. Dan yang terakhir, yang kelima, ada vektor borne, yaitu melalui vektor atau serangga dengan cara mekanis yang hingga pada makanan dan minuman, atau dengan cara biologis, yaitu dengan cara digigit oleh serangga tersebut. Dalam riwayat perjalanan penyakit, penjamu yang peka atau susceptible host akan berinteraksi dengan mikroba patogen yang secara alamiah akan melewati 4 tahap. Yang pertama itu ada tahap rentan. Pada tahap ini penjamu masih dalam kondisi relatif sehat. Namun, peka atau labil disertai faktor predisposisi yang mempermudah terkena penyakit seperti umur, keadaan fisik, perilaku atau kebiasaan hidup, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Yang kedua, ada tahap inkubasi. Setelah masuk ke dalam tubuh penjamu, mikroba patogen mulai beraksi. Namun, tanda dan gejala penyakit belum tampak atau subklinis. Fase inkubasi satu penyakit berbeda dengan penyakit lainnya. Ada hanya beberapa jam, dan ada pula yang bertahun. Yang ketiga, tahap klinis merupakan tahap terganggunya fungsi organ yang dapat memunculkan tanda dan gejala, sign and symptoms atau penyakit. Yang keempat, ada tahap akhir penyakit. Ada 5 alternatif berakhir perjalanan penyakit, yaitu sembuh sempurna, sembuh dengan cacat, membawa atau karir, serta kronis, dan meninggal dunia. Sifat-sifat penyakit infeksi. Sebagai agen penyebab penyakit, biotis, mikroba, patogen memiliki sifat-sifat khusus yang sangat berbeda dengan agen penyebab penyakit lainnya. Abiotis, sebagai makhluk hidup, mikroba, patogen memiliki ciri-ciri kehidupan, yaitu yang pertama, mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan cara berkembang baik. Yang ketiga, memerlukan tempat tinggal yang cocok bagi kelangsungan hidupnya, habitat reservoir. Yang ketiga, yang terakhir, bergerak dan berpindah tempat. Cara menyerang atau invasi ke penjamu atau manusia melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama, sebelum pindah ke calon penderita, mikroba patogen hidup dan berkembang biak pada reservoir orang atau penderita, hewan, benda-benda lainnya. Yang kedua, untuk mencapai calon penderita diperlukan adanya mekanisme penyebaran.
Yang ketiga, untuk masuk ke tubuh calon penderita, mikroba patogen memerlukan pintu masuk port entry seperti kulit atau mukosa yang terluka, hidung, rongga mulut, dan sebagainya. Yang keempat, ada mikroba patogen secara selektif, hanya menyerang organ-organ tubuh tertentu dari penjamu target organ. Yang terakhir, yang kelima, yaitu besarnya kemampuan merusak dan menimbulkan manifestasi klinis dan mikroba patogen terhadap penjamu dapat dinilai dari beberapa faktor, yaitu infeksivitas, yang kedua ada patogenitas, yang ketiga ada virulensi, yang keempat ada toksigenitas, yang terakhir ada antigenitas. Pengertian infeksi dapatan dari kamar jenazah. Infeksi dapatan dari kamar jenazah adalah infeksi yang didapat dari jenazah yang dimana di dalam tubuh jenazah masih terdapat kuman patogen yang berpotensi menimbulkan sakit bila terkena manusia yang masih hidup. Infeksi yang berpotensi tertular adalah infeksi yang berasal dari hepatitis B, virus HBV, kuman imun defisiensi, virus HIV, dan Mycobacterium tuberculosis. 15. Semua patogen ini bertahan untuk waktu yang lama setelah kematian pasien. Penyakit tersebut sering tidak menunjukkan gejala dan dapat ditemukan tanpa bukti morfologi pada jenazah. Organisme dalam jenazah tidak menular orang sehat dengan kulit yang intak, tetapi tetap ada kemungkinan penularan yang akan terjadi melalui 1. Cedera oleh jarum dengan alat yang terkontaminasi atau fragmen tulang yang tajam. 2. Patogen usus dari lubang anal dan oral. 3. Melalui dan dari lecet luka pada kulit. 4. Aerosol yang terkontaminasi dari lubang tubuh atau luka misalnya basil tuberkel. Ketika kondensasi mungkin bisa terkena keluar melalui mulut, cipratan atau aerosol ke mata. Faktor yang mempengaruhi infeksi. Faktor intrinsik, umur, jenis kelamin, kondisi umum, resiko terapi, adanya penyakit lain, tingkat pendidikan, dan lamanya waktu kerja. Faktor keperawatan, lamanya hari perawat, menurunnya standar keperawatan, padatnya penderita. Faktor ekstrinsik, dokter, perawat, penderita lain, bangsal atau lingkungan, peralatan, material medis, pengunjung atau keluarga, makanan dan minuman. Faktor mikroba patogen, kemampuan invasi atau merusak jaringan, lamanya pemaparan. Yang selanjutnya ada upaya pencegahan penyakit infeksi. Upaya pencegahan ini dapat dilakukan dengan cara memutuskan rantai penularannya. Rantai penularannya adalah rentetan proses berpindahannya mikroba patogen dari sumber penularannya atau reservoir ke penjamu dengan tanpa media perantara. Jadi, kunci untuk mencegah untuk mengendalikan penyakit infeksi adalah mengeliminasi mikroba patogen yang bersumber pada reservoir serta mengamati mekanisme transmisinya, khususnya yang menggunakan media perantara. Kriteria rumah sakit. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujudnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Hal ini berdasarkan Permenkes RI nomor 340 /Menkes/per/3/2010 Pelayanan Rumah Sakit Umum Pemerintah atau Departemen Kesehatan dan Pemerintah Daerah diklasifikasikan menjadi kelas atau tipe A, B, C, dan D. Dalam kriteria rumah sakit yang dimuat dalam Permenkes nomor 340/Menkes/per/3/2010. Petugas kamar jenazah merupakan bagian wajib dari semua tipe rumah sakit. Kesimpulan dari materi atas adalah infeksi oleh virus dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari segi virusnya, seperti jumlah virus yang diinfeksi, dan
virus lensinya maupun dari segi hospesnya, seperti kemampuan imun hospes. Untuk beberapa virus, lingkungan juga mempengaruhi penyebaran virus. Untuk suatu infeksi yang sukses, virus membutuhkan hal-hal sebagai berikut, seperti jumlah virus yang cukup untuk memulai infeksi. Sel-sel pada tempat infeksi harus susceptible dan permisif terhadap virus tersebut. Sistem pertahanan antivirus lokal hospes harus tidak ada atau setidaknya tidak efektif. Sistem imun hospes sangat berpengaruh dalam mencegah penyebaran infeksi, baik yang innate maupun adaptif. Meskipun demikian, beberapa virus dapat mengatasi sistem imun hospes, misalnya dengan melumpuhkan sistem imun tersebut, menyerang organ yang tidak dalam pengawasan sistem imun, atau menyerang sistem imun itu sendiri. Hasilnya tergantung keseimbangan antara antigen dan sistem imun. Presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Infeksi virus dapat terjadi dalam bentuk akut atau persisten. Infeksi akut biasanya merupakan self-timing ICAC, terjadi secara cepat dan dibersihkan dengan cepat pula dari tubuh oleh sistem imun hospes. Meskipun demikian, penyebaran infeksi akut sulit dikendalikan, terutama di tempat yang padat penduduknya. Bahkan pada beberapa kasus dapat menyebabkan pandemi. Setiap pola infeksi memiliki mekanisme molekuler yang khas virusnya dan akan menghasilkan manifestasi klinik yang berbeda pula pada hospesnya. Sampai saat ini masih banyak infeksi virus yang belum dapat disembuhkan. Karena itu, penelitian mengenai mekanisme molekuler infeksi virus dan pengaruh terhadap sistem imun manusia perlu ditingkatkan, sehingga penanganan maupun pencegahan infeksi virus dapat dilakukan dengan lebih baik lagi. Cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.